Laku ratusan juta rupiah dalam launching 1 sampai 3 bulan pertama. Mungkin nggak sih? Jadi gini, di sini gue mau cerita sedikit studi kasus yang gue alamin sendiri. Jadi waktu itu kita launching salah satu produk gitu ya. Itu produk ini bisa dibilang kayak 1 bulan pertama tuh udah dapat 400 sampai 500 juta, dalam 3 bulan udah 1 miliar lebih gitu ya. Dalam waktu yang singkat dan launchingnya tuh cukup cepat gitu ya. Gimana caranya sih gitu kan? Bisa nggak kalian tiru cara ini? Nah, di sini gue mau spill. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jadi jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, semua pasti pengen dong begitu bikin produk langsung rame, karena yang dialamin adalah biasanya udah bikin ya lama kan, bener nggak? Terus gimana caranya gitu ya? Jadi ini jujur cerita ini ada yang gue alamin pribadi dan ada juga beberapa yang mungkin dialamin sama beberapa kliennya gitu ya. Yang gue bakal cerita adalah yang gue bakal cerita detail adalah ini yang gue pribadi ngalamin ya. Karena kalau yang klien kan nanti kalian bilang gini, ah itu kan mungkin brandnya udah lebih dikenal, itu kan kayak gini, itu kan kayak gitu, ini kan kayak gini. Ya udahlah. Padahal nih, misalnya nih, kalau misalnya lo mau dilarisin, sama kita juga mamanya bisa dibantuin kok, biar langsung ini. Tapi step-stepnya kurang lebih nggak beda jauh dari sini, gitu ya. Nah, kalau yang gue lakuin pribadi gimana? Jadi waktu itu yang dilakuin adalah waktu gue launching Affiliate Academy. Affiliate Academy itu baru di launching kurang lebih bulan Oktober tahun lalu, 2024. Jadi kayak, terus sekarang kalau dihitung juga kayaknya belum setahun ya. Kita belum ulang tahun, kita belum setahun. Secara idenya, secara pembuatan pemikiran itu memang lebih lama sih. Tapi benar-benar kita ketika mulai hit pertama mau jualan itu ya kurang lebih di bulan Oktober gitu ya. Jadi di bulan Oktober kita mulai launching, mulai dari pre-launchingnya sampai launchingnya itu mungkin di November awal waktu itu di TikTok Shop gitu ya. Nah, terus tadi gue udah cerita nih, omsetnya kayak di bulan pertama kita tembus 400-an, di bulan kedua juga kurang lebih segitu, bulan ketiga kita udah 1, lebih secara penjualannya, gitu ya, total salesnya. Terus apa yang dilakuin gitu ya, dilakuin tuh kayak gimana? Nah, sebenarnya gini, waktu awal kita mencoba membuat berbagai strategi launching. Jujur, pasti kalian juga kan kalau gitu-gitu kan, oke, udah bikin produk kita ngerasa udah market fit, udah bagus, udah siap, terus kita mau launchingnya gimana gitu kan. Berarti kan kita harus bikin dong beberapa strateginya dong, bener nggak? Nah, strategi waktu awalnya kita pikirin, nggak semua strategi yang gue bikin waktu itu berjalan dengan baik. Fair ngomong, jadi ada beberapa yang nggak lancar, ada beberapa yang nggak smooth, tapi ya memang, ya ketika lo bisnis memang pasti kayak gitu. Bahkan lo mau suruh orang pun pasti ada aja yang, maksudnya apa ya, nggak 100% tuh kayaknya gue rasa nggak pernah kejadian deh. Nggak mungkin ada 100%, pasti ada kurang-kurangnya, tapi kurang-kurangnya ini kan yang nanti kita bakal cari bisa nggak kita perbaikin supaya semakin lama semakin baik. Terus rencananya kayak gimana? Jadi waktu di awal kita udah bikin produk, yang pertama kali waktu itu kita cek adalah positioning kita tuh lawannya siapa. Lo harus cek. Itu benar-benar harus riset. Karena lo biar tahu, bukan sebenarnya buat nyontek ya. Karena kan gini, gue sering banyak ngeliat nih kalau orang yang jualan justru nyontek-nyontekan sama kompetitor. Pengennya gimana ya, kalau ibarat kalau orang tuh ya, kompetitor lu kemana lu tempelin terus. Enggak gitu juga, gila. Itu kerjaan orang bego namanya. Bener nggak? Ya, nggak gitu ya. Bukan lu ikutin semua, lu jiplak-plak ketiplak. Justru lu harus tahu dia melakukan apa, positioning dia seperti apa, strategi dia seperti apa. Nanti dari strategi dia seperti apa, inilah baru nanti kita rancang. Oh, kalau dia kayak gini, gue harus ngapain ya gitu loh. Oh, dia melakukan A, gue ngapain ya? Gue lagi ngelakuin B, terus nanti dia ngapain ya? Kira-kira gimana ya caranya gitu loh. Bukan ini gitu, kayak gue sering, karena kenapa gue bilang gitu, gue sering banget ketemu, apa ya, gue sering banget ketemu sama orang-orang yang kerjaannya itu kayak gitu. Jadi kayak nyontek, niru semuanya diikutin. Plak ketiplak, serius, kayak Maya tuh ada beberapa yang kayak gitu. Jadi kayak kadang gue juga sampai, lu tuh ngapain sih gitu kan, kayak ya kayaknya lu nggak mungkin, kayaknya cara lu salah deh gitu. Dan terbukti sebenarnya kayaknya sih mereka nggak dapat market gitu kan, malah makin stres gitu. Jadi ya maksudnya lu harus mikir, oke, orang mau ngapain, lu ngelakuin apa nih gitu, kurang lebih harus tahu. Jadi positioning itu pertama yang gue lihat. Jadi waktu awal kita lihat, oke, kita punya lawan, mungkin ada beberapa waktu itu lawan yang baru launching mirip sama kita, itu salah satu konten kreator yang terkenal sekali, yang ya mungkin gini lah, gue nggak akan sebut namanya, kalian pasti tahu, yang wah pokoknya gede banget di TikTok, di YouTube, di mana pokoknya gede banget. Nah waktu itu dia mau bikin juga kelas buat kreator, dan ternyata kelasnya dia waktu itu kita bikinnya target market kita kreator ya.
yang dia premium banget, yang belinya banyak tapi ternyata dia nggak bisa ngurusin. Akhirnya itu banyak problem juga, masalah di situ. Gitu ya, banyak yang membernya pada speak up dan wah semua kayak marah-marah gitu kan. Itu yang pertama. Nah, jadi pertama kita cari tahu kurang lebih seperti apa. Nah, terus udah gitu kedua, kita bikin nih, oke. Kita mau launching, dan launching ini kita perlu nge-hype-in dengan beberapa step. Waktu itu ya, kita ingat kita soft launching kita Oktober, launching kita tuh kurang lebih di November. Strategi kita waktu itu ada 3 step. Step pertama adalah misalnya karena waktu itu ketika Affiliate Academy itu kan gue ngajak partneran sama 3 orang, dan jadi dari berempat itu masing-masing punya audiens yang cukup kuat gitu ya. Ada yang kuat di komunitas, ada yang punya komunitas besar banget. Jadi waktu itu target kita adalah kita mindahin dulu nih komunitasnya dia buat masuk ke sini. Itu adalah first step. Step kedua adalah, nah kita mau bikin efek viral di TikTok waktu itu. Efek viral di TikTok. Jadi waktu itu ada salah satu co-founder gue juga. Nah dia tuh punya banyak network, banyak koneksi orang-orang TikTok affiliate yang orang-orang yang sering bahas tentang affiliate TikTok itu banyak banget, dan kita sebarin langsung sampel-sampel ke mereka, kita minta mereka buat bikin konten, kita sebarin, dan kita waktu itu kasih deadline kayak bro, kita minta tolong di bulan ini ya gitu. Jadi waktu itu kayak dalam waktu singkat itu mungkin bisa dibilang kreator besar yang membahas tentang apa yang kita bikin itu hampir 20 lah, 15 orangan lah, dari 4 tambah multiply lagi gitu. Ada beberapa yang langsung pada bikin beberapa konten juga di situ. Gitu ya. Nah, untuk affiliate sendiri waktu itu kita bikin strategi komisi yang cukup menarik, yang cukup kompetitif. Jadi kenapa waktu itu pakai affiliate ya? Karena maksud gue kalau kita sendiri yang ngomong, kita sadar, gue sadar gini loh, kalau misalnya gue bikin sesuatu terus gue doang yang ngomong, orang juga bakal bilang bullshit gitu. Ya udah, gue butuh banyak orang buat ini, dan udah itu gue adsin. Nah, jadi di sini nih biasanya nih pasti banyak seller kayak anjir, udah dibagi komisi, dikasih ads lagi, gila enak banget tuh. Ya seperti yang gue bilang, gue pengen efek awal gue dapat, gue pengen momentum gue dapat, ya udah gue bayar itu kan buat beli waktu. Kecuali kalau misalnya ya lu kalau lu nggak mau beli waktu, ya udah sabar tungguin. Kan gue bilang juga ini strategi gue buat cepat dan terbukti berhasil gitu ya. Itu yang gue lakuin. Nah terus yang berikutnya adalah, jadi kan tadi kan satu nih kita main komunitas, kita butuh di mana tuh namanya, kita butuh waktu itu tuh langsung dibikin viral, efek viral, bener nggak? Ketiga, kita udah siapin juga nih, jangan lupa kayak tim fulfillment-nya tuh kuat nggak gitu loh, jangan sampai nanti keteteran kan. Jadi kita nyiapin orangnya juga, operasional back-end-nya harus bisa kuat gitu ya. Nah terus yang berikutnya adalah kita waktu itu dari bulan November kita udah punya target, oke, dalam waktu 3 bulan kita perlu bikin event perdana, eventnya targetnya 500 orang. Wah, ambisius kan, maksud gua kan. Nah, itulah yang kita bikin, gitu ya. Jadi dari bulan Oktober, November, Oktober akhir itu kan mulai dari komunitas, November mulai TikTok Shop, Desember itu masih mulai jalan, Januari berarti di bulan ketiga kita justru udah mulai ngarahin kayak, yuk kita mau ada gathering pertama. Jadi dalam waktu yang super singkat, dan di Februari itu kejadian 500 orang datang. Gitu kan. Nah, kenapa waktu itu gue pengen bikin sampai event seperti itu? Karena dari situ after eventnya gue tambah ke publikasi media. Nah, publikasi media masuk. Nah, setelah itu kita amplified lagi gitu loh dari konten-kontennya, dan ternyata akhirnya terbukti. Dengan kayak gitu gue menimbulkan pasar gue sendiri. Pasarnya dapat, penjualannya stabil. Sekarang bisa dibilang apakah kita masih harus kayak nyebarin di kreator sebanyak kayak dulu? Enggak. Terus apakah misalnya gue bikin event, ya mungkin event kita tahun ini mungkin bakal bikin lagi sih gitu kan. Tapi maksud gue udah mulai banyak orang-orang yang akhirnya UGC-nya terbentuk. Secara penjualannya udah stabil juga, penjualannya bertumbuh terus gitu loh. Angkanya ada naik terus gitu loh. Ataupun kalau misalnya lagi di momen sepi ya masih di angka ya 300-400 jutaan, masih oke lah ya, kurang lebih. Nah itulah yang kita udah hasilin gitu ya. Jadi yang tadi gue cerita adalah cara gue nge-launchingnya. Terus insight apa nih yang bisa kalian dapat? Tadi kan gue cerita cara gue gitu ya. Bisa nggak ditiru? Bisa. Pertama adalah lo tadi strategi lo harus riset posisi. Yang kedua adalah ya lo harus tahu nih ketika lo mau launching, seller atau brand, lo harus bikin konten cukup banyak. Jangan maksud gue tuh cuma kayak bikin satu terus gitu lo berharap laku. Nggak mungkin. Kedua, sebelum launching itu juga lo mau bikin FOMO nggak? Kebayang nggak? Kalau waktu awal di komunitas kita bikin promo khusus buat komunitas, itu bikin FOMO. Jadi kayak mungkin sebagian besar di awal tuh efek dari situ dapat.
dapat harga pre-launch waktu awal ya. Nah, terus setelah itu lo mau meningkatin awareness pakai siapa nih? Nah, di sini kalian harus riset kayak siapa aja beberapa influencer yang personanya matching. Tadi yang gue cerita di awal, gue pakai edu creator. Kenapa? Karena masalah gue kan untuk edukasi. Jadi gue pakainya edu creator. Edu creator gue kasih komisi yang oke, dan setelah itu gue iklanin. Jadi mereka lebih senang lagi. Dan mereka pun dapat komisi, mereka senang lagi gitu. Jadi kayak mereka, bahkan ada yang senang, ya udah masih bikinin terus. Oh, enak nih, kayak gini nih. Ngapain gue ini? Gini aja, gue nggak capek, gue nggak pusing, gue nggak apa-ngapain. Itu yang gue manfaatkan. Gitu ya, itu yang gue manfaatkan hype-nya gitu. Karena dengan edu creator ini jalan, itu biasanya bakal bikin awareness lo cukup besar. Nah, tinggal berikutnya bikin retargetingnya. Kalau sekarang kayak iklan TikTok mungkin bisa pakai GMP Max. Kalau kalian ngerti caranya itu bisa bikin retargeting yang efektif banget buat jalan. Nah, sambil ingat, gue sekarang sering mulai ngebahas tentang lo harus nyiapin buat branding, brand fame. Nah, brand fame itu harus dibangun dengan cara gimana? Kalau di gue bikin event. Setelah gue bikin event, gue masukin ke publikasi media. Itu kan membangun brand fame yang akhirnya membuat orang kayak yang nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu, gue kemarin ada kayak acara kayak gini nih, ada seperti ini nih, ada diliput seperti ini nih, ada kayak gini nih, ada kayak gitu nih. Nah, itu kan adalah hal-hal yang bakal bikin orang lebih tertarik, orang lebih trust dengan kalian, gitu ya. Nah, itu adalah cara-caranya. Budgetingnya berapa gitu ya? Nah, sebenarnya budgetingnya bisa diatur sesuai dengan misalnya budget kalian. Cuman mungkin kalau budget lu kayak kecil ya, maksudnya kecil tuh di bawah 10 juta masih bisa-bisa aja. Cuman mungkin level dari kreatornya, level dari ininya nggak sebesar yang tadinya gue lakuin. Yang gue lakuin cukup masif, yang gue lakuin cukup besar, tapi dihitung itu kemarin kita malah nggak rugi juga. Gitu. Kita nggak rugi, kita masih untung kok. Gitu. Kita masih untung, bahkan kita bikin event aja kemarin 500 orang, itu kita nggak rugi. Gitu. Kita nggak rugi, kita masih untung. Masih ada untung dikit lah. Gitu. Ibaratnya kayak kita yang ngurusin, yang co-foundernya misalnya bisa pas lagi itu kita ngurusin bikin acara, kita masih bisa dapat nginep di hotel enak, masih bisa makan-makan, masih apa. Profit sisanya udah tipis, tapi ya udah nggak apa-apa gitu loh. Profit eventnya masih tipis, tapi kan nggak nombok. Tapi kan gue efek semuanya dapat gitu loh. Itu kan yang gue kejar gitu. Karena itu tadi yang gue bisa bilangin. Terus kalau gitu bisa kalau kerja sendiri ya bisa aja. Kalau lu punya network untuk semuanya. Kalau misalnya lu ngerasa kayak, aduh, gue pengen nih brand gue digituin, produk gue digituin, tapi gue gak punya network, lo bisa kerja sama kita di Mia Agency gitu. Jadi kita punya cukup banyak kreator, kayak sekarang itu Mia Agency itu MCN, di level MCN kita masuk salah satu level top MCN gitu. Kalau nggak salah di bulan terakhir kita masuk ranking 1 gitu ya. Nah, tapi ya ranking namanya berubah-berubah ya. Jadi kreator kita banyak, kita bisa sesuai nih kira-kira lo mau pakainya sama siapa gitu loh, bikinnya kayak gimana gitu kan, konsepnya seperti apa. Nah, kita bisa aturin semuanya buat launching produk kalian biar bisa smooth dan penjualannya bisa laris. Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau tanya tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.